حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى مطهر الأرض من رجس ومن درن من عبد وسن أو عبد الصنم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى لله من منقذ الإنسان من سكر خير البريات من غرب ومن أجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكتاب الله خير الهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين وقال Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin ba'da subuh. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan membaca, menyimak dan mendengar apa yang terkandung dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi Iqadi Aqidatil Islamiyah, yaitu masalah
Qala al-musannif rahimahullah, uzkur li khalasata hadzal mabhas annahu yajibu ala kulli insanin mukallafin ayatakida wa yajzima bi anna jami'a af'alihi wa aqwalihi wa jami'a harakatihi sawa'un kanat khairan aw syarran ya waqi'atun bi iradatillah wa taqdirihi wa ilmihi lakinnal khaira biridahu wa syarrul laisa biridahu wa anna lil abdi iradatan juz'iyatan fi apalihil ikhtiyarihati wa annahu yusabu 'alal khair wa yu'aqabu 'alal syarr wa annahu laisa lahu uzrun fi fi'lihi syarra wa anna allaha laisa bizzalamil lil abid. Uzkur li khulasata hadzal mabahas, sebutkan kepadaku tentang kesimpulan daripada pembahasan dari, yaitu pembahasan yang keenam, masalah beriman kepada hari akhir. Ini merupakan penghujung kajian kitab kita, sebab nanti khatimatu fi masail muhimmat tatabi masalafat nuqalliyat anas salafi. Nanti masalah penutup dalam kitab ini. Nah, di sini tadi dikatakan uzkuli khulasah, sebutkan, ceritakan kepada saya tentang kesimpulan dari pembahasan awal sampai terakhir ini. Annahu yajibu ala kulli insan mukallafin ayatakida wa jazima bi anna jami'a fali walihi wa jami'a harakatihi sawa'un kanat khairan. Bagi seseorang yang sudah mukallaf, yang sudah terbebani oleh hukum, kalau dia tidak melaksanakan maka hukumnya adalah dosa besar. Itu namanya mukallaf. Diwajibkan yaitu mempunyai apa? Yaitu kepercayaan bahwa seluruh perbuatan dan perkataan dan gerakannya, baik yaitu yang baik atau yang jelek, adalah dengan iradat Allah Subhanahu wa taala, niscaya dengan usahanya itu merupakan takdir dari Allah. Tapi kebaikan memperoleh yaitu ridhoan Allah Subhanahu wa taala, dan kejelekan itu tidak mendapatkan keridhoan Allah. Sesungguhnya bagi hamba mempunyai kehendak dalam yaitu meletakkan perbuatan yang disengaja dan mendapat pahala kebaikan yang dijalankan dan siksaan atas kejelekannya. Sesungguhnya dia tidak punya alasan dalam melakukan kejelekan, dan sesungguhnya Allah tidak akan zalim terhadap hamba-hambanya. Ini sekilas kita sudah dengar dan kita sudah baca kesimpulan-kesimpulan bahasan dari awal sampai akhir tentang rukun iman yang ke-6, percaya kepada hari kiamat. Namun kita wajib seorang mukallaf, yakni dia harus sadar melakukan kewajiban-kewajiban apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, tetap hal itu tidak bisa ditinggal. Contoh, salat 5 waktu, itu kewajiban mukallaf. Jangankan dalam kondisi normal, sehat walafiat, dalam kondisi sakit pun tetap wajib salat. Apakah enggak bisa berdiri? Boleh duduk. Enggak bisa duduk? Boleh berbaring. Enggak bisa berbaring? Boleh celentang.
nggak bisa celentang, boleh berisyarat. Nah, jika semua tidak mampu, baru disolatkan. Selesai cerita anak manusia karena kematian. Nah, ini bukan berarti membebani Allah kepada hamba sampai sedemikian rupa Allah perintahkan nggak bisa begini begitu segala macam. Itu merupakan dispensasi, apa namanya kalau bahasa kita, rukhsah, keringanan dari Allah yang kewajiban tidak boleh ditinggal. Itu tadi seperti sholat 5 waktu. Begitu juga puasa, Allah memberikan rukhsah, dispensasi kepada hambanya, wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Barang siapa orang yang dalam keadaan sakit atau perjalanan, boleh tidak puasa Ramadan, namun wajib diganti di bulan lain selain daripada bulan Ramadan. Ini kewajiban ini langsung yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Hai orang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang bertakwa pada waktu yang telah ditentukan, khusus bulan suci Ramadan selama 1 bulan. Ini kewajiban bagi kita. Namun istilahnya kewajiban yang harus kita lakukan, kalau seandainya kita dalam keadaan sakit, silakan Anda boleh nggak puasa. Di saat Anda berpergian dengan jarak minimal 81 km, silakan Anda nggak puasa. Coba sampai segitunya Allah memberikan dispensasi, memberikan keringanan kepada hambanya. Makanya Allah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ini kewajiban, tapi di sisi lain masih Allah memberikan keringanan kalau di kondisi sakit atau berpergian. Tapi kewajiban tetap nggak bisa dicampakkan, apalagi ditinggalkan. Ini kewajiban. Begitu juga orang yang pergi haji, kewajiban bagi yang mampu. Jika dia mampu tapi nggak mau menunaikan haji, apa sabda Rasulullah? Kalau dia mati, tinggal pilih apakah mati Yahudi, mati Nasrani, atau mati Majusi. Kalau dia mampu pergi haji tapi nggak mau, nah itu silahkan kata Nabi, tinggal pilih apakah Anda pengen mati Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Coba sampai segitunya baginda Rasulullah mengingatkan kepada umatnya supaya jangan mengabaikan kewajiban bagi mereka yang kaya raya. Makanya dispensasi bagi orang miskin, orang susah nggak wajib haji kalau memang kagak mampu. Itu kan rukhsah juga, keringanan. Subhanallah. Begitu juga zakat, ini kewajiban bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal zakat fitrah lah setahun sekali setelah melaksanakan ibadah puasa. Namun kalau zakat binatang ternak, zakat buah-buahan, zakat umpamanya emas dan perak, zakat istilahnya tijarah, zakat yang lain 5 macam yang wajib zakatkan, itu tentunya belum tentu kita akan memiliki 5 macam yang wajib dizakatkan. Paling tidak cuman bisa zakat fitrah. Itu kan? Sebab zakat kambing harus punya 40 ekor kambing. Wajib dizakatkan 1 ekor kambing. Kita kan baru 40, 1 aja. Ya, ini contoh. Ini kewajiban. Nah, kalau mereka melakukan seluruh yang Allah perintahkan tersebut, buat siapa pahalanya? Itu kan?
tentunya kembali kepada orang yang melakukan kewajiban tersebut. Allah tidak butuh pahala. Allah tidak ingin istilahnya untuk menyiksa hambanya kalau memang dia konsekuen dengan perintah. Allah melakukan seluruh apa yang Allah perintahkan. Sami'na wa ata'na, kami tahu tuatuhi dan kami lakukan, itu otomatis pasti Allah akan berikan pahala. Itu sudah konsekuensi Allah memberikan pahala kepada hambanya yang patuh. Ini jadi kembali kepada kita semuanya, kalau kita benar mukallaf melakukan hal kewajiban, pahala bukan buat Allah, bukan buat Rasulullah, tapi kembali buat diri kita sendiri. Namun berapa banyak orang yang nggak paham pelaksanaan yang harus mereka lakukan, tapi mereka malah abaikan. Siap-siap siksaan Allah dunia maupun akhirat kalau berani melanggar apa yang diperintahkan Allah, nggak melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana tadi dia nggak lakukan. Nah, resikonya adalah dosa itu pun dosa bukan kembali kepada Allah, pada Rasulullah, tapi kembali kepada orang yang nggak melakukan kewajiban. Nah, tinggal respon kita sejauh mana. Dua sisi yang berbeda. Kewajiban ada yang harus dilakoni, kewajiban yang wajib ditinggalkan, dijauhi sesuai dengan larangan Allah. Nih, kalau dua sisi terpadu dalam melakukannya, di satu sisi tadi kewajiban kita kerjain, larangan Allah kita tinggalkan, insya Allah orang seperti ini maka akan masukkan ke dalam surga selama-lamanya. Ya, karena kepatuhannya tadi, ibarat kita punya anak 4, 5, ada yang kan macam-macam sifat anak itu kan macam-macam. Katakanlah ada yang bandel, ada yang susah untuk suri ini gak mau, tapi ada yang patuh, ada yang sedang-sedang aja, itu kan. Ada orang pendiam, ada orang yang apa lagi? Yang galak. 5 macam sifat anak kan berbeda. Mana yang akan diperhatikan oleh orang tua di antara 5 anak tersebut, saya yakin lebih mengutamakan anak yang patuh kepada orang tua. Itu manusia. Gimana dengan Allah? Logikanya gimana dengan Allah? Manusia saja bisa memilah, memberikan satu istilahnya kelebihan terhadap anak, yang satu karena anaknya bandel, nggak mau patuh pada orang tua, terkadang dia melawan, yang satu lagi abur-aburan, yang satu lagi terlibat minuman keras, yang satunya lagi nggak pernah ibadah. Tapi ada di antara mereka yang patuh pada orang tua. Saya yakin orang tua lebih sayang pada yang, walaupun nggak istilah membedakan, cuman karena ulah perbuatan anak sendiri, gitu kan. Nah, ini manusia bisa berbuat seperti itu. Gimana dengan Allah yang inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Allah maha mengawasi. Nih, kita jangan merasa aman dari pengawasan Allah. Terkadang kan orang lepas kontrol. Boleh orang nggak melihat perbuatan kita, ucapan kita, tapi Allah. Nah, kalau Allah mengatakan inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu itu mengawasi kamu kapan dan dimanapun kamu berada. Pernahkah kita sadar bahwa kita diawasi oleh Allah? Yang ada nggak pernah merasa diawasi. Seakan-akan tidak ada yang dilakukan oleh manusia yang bisa nilai, yang bisa membalas, yang bisa melihat, kecuali hanya Allah. Ini tolong ingatkan diri kita masing-masing, karena inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhan kamu itu mengawasi apapun yang kita lakukan. Makanya saya pernah di-booking oleh perusahaan obat nyamuk Baygon selama 4 hari. Itu untuk memberikan pencerahan kepada karyawan 200 orang, perempuan dan laki-laki, karena setiap mereka pulang pasti ada yang ngutil.
Tahu ngutil? Yang ngutil. Gitu kan? Ada yang satu pak, ada yang satu bungkus, ada yang satu macam-macam gitu kan. Nah, sehingga direkturnya ini seorang perempuan luar biasa ya. Begitu saya dijemput dengan mobil mewahnya, kemudian disuruh masuk direktur ke kantornya, dia seorang diri dengan pakai rok mini. Kira-kira Ustadz berhadapan dengan gitu gimana? Hah? Ya Allah Rabbi. Silakan Pak Kiai duduk. Begini, saya butuh Pak Kiai pencerahan karyawan-karyawati saya. Sampaikan kepada mereka, ini perusahaan maju mundur tergantung karyawan gitu kan. Kalau ingin maju gimana ceritanya, jurus-jurus apa yang harus kita perbuat. Tapi kalau seandainya kalian berbuat ngutil tadi, berbuat curang, kalau bangkrut toh yang rugi bukan perusahaan aja, termasuk kalian pun mau kerja di mana kalau baygon bangkrut, gitu kan. Ini secara garis besar itu aja lah. Nah, kemudian saya sampaikan cuma 4 permasalahan. Kinerja menurut konsepsi Islam itu kayak apa? Salah satu di antaranya kita harus merasa diawasi oleh direktur boleh nggak lihat, supervisor nggak boleh lihat. Sekalipun sapam yang mundar mandir, kiri kanan depan belakang kontrol sana kontrol sini, itu pun terkadang security nggak tahu kalau mereka ngutil di tas masing-masing. Itu manusia kan. Nah, saya katakan Anda boleh berpikir seperti itu, tapi ingat, inna rabbaka labil, Allah maha mengawasi. Apa yang Anda lakukan Allah tidak akan biarkan begitu saja lepas dari balasan dari Allah. Seandainya Anda hidup di negara Arab, toh tertangkap basah, ngutil, mencuri, pasti tangan Anda akan dipotong. Itu resiko Anda gara-gara ngutil. Itu kan. Tapi kalau Anda nggak pernah melakukan pencurian walaupun sebungkus, sepak segala macam, nah ini kembali kemajuan perusahaan bukan tergantung direktur tapi tergantung para karyawan yang kerja di lapangan kan gitu. Nah, kalau semuanya merasa diawasi, saya yakin, apalagi ini mayoritas umat Islam. Karena biasanya kan pegawai-pegawai lapangan orang Islam, tapi yang di kantor ada orang Islam nggak kira? Nggak akan ada cerita orang Islam ada di kantor, yang ada di paling itu kan. Ya Allah. Nah, ini kembali tadi tuh. Nah, setelah diberikan pengarahan, pencerahan selama 4 hari, doktrin sedemikian rupa, nah sehingga realisasi apa yang saya sampaikan terhadap mereka, saya ucapkan maaf Bunda, saya ucapkan terima kasih, tugas saya sudah selesai 4 hari. Ya, terima kasih Pak Kiai, mudah-mudahan mereka ada perubahan dalam melakukan kinerja, terutama kemajuan baygon. Ini contoh. Jadi kalau saatnya kita tadi Allah maha muraqabah, Allah maha mengawasi kita, sementara kan kita nggak pernah sadar bahwa kalau Allah mengawasi. Pernah ingat nggak? Pernah ingat nggak bahwa Allah mengawasi? Nggak pernah kan? Ya, yang diingat cuma apa? Yang diingat cuma apa? Allah mengawasi nggak pernah kita pikirin. Langkah kita, pekerjaan kita, ucapan kita, apapun yang kita perbuat, jangan dikira Allah nggak punya kamera. Itu kan? Jangan dikira Allah nggak punya untuk merekam seluruh perbuatan hambanya di alam semesta ini. Itu manusia saja bisa melakukan untuk mempertontonkan dunia. Contoh, gimana sih Palestina? Seorang pasien ketika dibawa di ambulan, kemudian orang Yahudi meriksa, setelah diperiksa ternyata langsung ditembak perutnya. Tinggal dokter bingung, ini pasien saya mau dibawa ke rumah sakit, kenapa kok Anda tembak? Coba sampai segitunya. Si Yahudi sadar nggak? Tahu enggak bahwa dia diawasi oleh
Allah kan pasti akan dibalas kan. Nah ini yang jarang orang mengenal tentang makrifat kepada Allah. Sejauh itu bahwa Allah mengawasi. Dianggapnya kita hanya diawasi oleh teman kita, keluarga kita, tetangga kita, handai tolan. Ini yang jarang orang mengenal tentang makrifat kepada Allah, bahwa kita diawasi oleh Allah. Sadar atau tidak, kamera Allah akan berlaku nanti ketika dikumpulkan di alam mahsyar. Nah sekarang hidup boleh belagu, boleh belaga, gitu kan, silakan. Tapi kamera Allah akan berbicara nanti di akhirat. Apalagi kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut mereka dikunci oleh Allah. Pandai kayak apapun dia berbicara, pandai berargumentasi, beralasan, bersilat lidah segala macam, ingat nanti mulut Anda di akhirat dikunci oleh Allah. Percaya enggak? Percaya enggak? Ya enggak percaya silakan mati dulu. Kalau enggak percaya bahwa mulut kita bakal apa? Dikunci, karena dalam Yasin tadi al-yawma nakhtimu ala afwahim. Lalu yang bicara siapa? Yang mewakili organ tubuh di hadapan Allah. Ternyata watu kalimuna aidihim, yang berbicara adalah tangan-tangan mereka. Nah sekarang tangan bisa bicara enggak? Paling hanya bisa ngambil. Itu kan bisa menuduh, bisa nunjuk sana sini. Dan itulah fungsi tangan. Tapi ternyata menurut Yasin tadi dalam firman Allah, tangan enggak pernah berbicara, hanya bekerja. Tapi ternyata di akhirat justru juru bicara anggota badan adalah tangan. Lalu peranan yang lain apa lagi? Kaki yang menjadi saksi apa yang telah diperbuat oleh manusia. Mungkin tangan, dia katakan ya Rob, tangan saya enggak pernah memegang ini, megang itu segala macam, mencuri mangga orang, mencuri rambutan orang segala macam, enggak pernah. Tapi kaki dengar enggak? Tangan, ente jangan bohong, kan yang manjat pohon rambutan aneh, kata si kaki. Nah kira-kira tangan gimana? Itu kan, karena ketika cerita begini nih, saya ini ada orang Tasik. Ya Allah Ustaz, dulu saya waktu masih ABG, masih bujangan, kan kalau habis Isya kita suka ngaji tuh sama Ustaz di kampung. Itu kalau musim mangga, musim rambutan, pulang ngaji itu kan biasa anak remaja gitu kan, pulang ngaji manjat pohon rambutan, manjat pohon mangga segala macam. Nah kalau seandainya masa dulu yang saya lakukan, lalu bagaimana sekarang saya nih? Ya saya bilang kira-kira dulu mangga berapa kilo ya? Ingat nggak? Kira-kira berapa kilo yang diambil? Katakanlah mungkin sampai 10 kilo. Bawa sekarang kepada ahli warisnya 10 kilo mangga. Minta maaf, minta dibukakan pintu maaf kepada keluarga yang mewakili orang tuanya yang sudah tidak ada. Wah, kalau gitu berat gitu. Ya habis dulu kenapa nyolong? Gitu kan. Coba dulu berpikir dulu, ini mangga orang, ini rambutan orang, kok enak aja manjat. Masih bagus waktu itu belum ada kantong plastik, belum ada karung, coba kamu ada sekarang. Ini contoh. Jadi kembali tadi tuh. Jadi apa yang telah kita perbuat jangan merasa aman, jangan tidak ada yang melihat, yang mengawasi. Ingat kata Allah, inna rabbaka labil mirsad. Nah, apakah ini takdir dari Allah? Dua sisi yang berbeda tadi. Yang satu mereka melaksanakan kewajiban pada Allah, yang satu dia maksiat kepada Allah. Apa ini dua-duanya takdir Allah? Pertanyaannya itu. Kira-kira takdir apa bukan? Takdir apa bukan? Nah, kalau kita berbuat baik, bisa jadi itu merupakan takdir dari
Allah. Tapi kalau kita berbuat maksiat, apa kita merupakan takdir dari Allah? Maaf mas, aneh kan berjudi minuman, ini sudah takdir dari Allah. Memang kerja saya harus main judi. Kira-kira gimana? Hah? Gitu kan? Kalau dia mengatakan kepada ya Rob, saya melakukan kemaksiatan, itu kan merupakan takdirmu juga. Takdir yang jelek, yang buruk, yang bagus datangnya dari siapa? Dari Allah gitu kan. Dalam rukun iman yang ke berapa? Yang kelima ya. Percaya kepada qada dan takdirnya Allah, itu yang baik yang buruk datangnya dari apa? Dari Allah. Gitu kan? Tapi di sini kita harus kaji berdasarkan Quran. Apa semua itu takdir dari Allah? Sementara Allah sudah mengingatkan kepada kita semua, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Apapun yang mengenakan dirimu, kalau baik datangnya dari Allah, tapi kalau jelek, kalau buruk datangnya dari dirimu sendiri. Kira-kira minuman berjudi baik apa jelek? Jelek, berarti ya perbuatannya. Perbuatan diri sendiri udah diharamkan oleh Allah, masih nenggak juga. Masih main judi online juga. Itu kan bukan takdir Allah. Iya kan? Tapi kembali, nafsu yang tidak pernah dikendalikan, akhirnya dengan judi online, dengan melakukan minuman dan perjudian tersebut adalah bukan kembali kepada Allah, bukan takdir Allah, tapi itu ulah perbuatan kita sendiri. Itu naudzubillah min dalik. Orang kan suka gampangin, ini sih aneh udah takdir Allah, mau dibilang apa? Udah tanggung basah deh, neraka deh. Ya Allah, sampai begitu dalilnya coba. Itu naudzubillah min dalik. Dan ingat, keridoan Allah itu kembali tergantung kepada hambanya ketika Allah memberikan uji coba, apakah dia ridho atau tidak, senang atau tidak, gitu kan? Karena kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menghidupkan, yang mematikan, yang bernyawa, kata Allah, itu sebagai uji coba untuk diketahui siapakah di antara kalian yang berbuat baik. Jadi percaturan kehidupan anak manusia di dunia itu Allah menguji antara mati dan hidup untuk diketahui siapakah di antara kalian yang berbuat baik. Ujiannya, walanabluwannakum bil khairi wasyarri, kami akan uji kalian dengan kebaikan maupun dengan keburukan. Kebaikan dalam artian kita hidup senang, banyak kekayaan, banyak harta, tapi ujian bukan? Ujian sampai di mana kita mau bersyukur pada Allah. Orang miskin, orang susah, orang bangkrut dalam usaha yang terlilit dengan utang, kembali itu ujian juga, sabar atau tidak. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, innani anallaha la ilaha illa ana faman lam yasbir ala balai walam yashkur li nimai walam radha liqadai falyatlub robban siwai. Nah, kebetulan semalam di Hidayatus Salikin di Masjid An-Nur tuh, ya, di Mushola Kelurahan tuh bacanya kitab Hidayatus Salikin, ada keterangan hadis qudsi ya tentang masalah tidak ada Tuhan kecuali aku. Barang siapa yang tidak sabar ketika diuji oleh Allah, dia nggak sabar, atau dia nggak bersyukur kepada aku, kata Allah, atau dia nggak ridho dengan keputusan saya, falyatlub robban siwahi, silakan cari Tuhan selain saya. Coba kalau umat Rasulullah, orang beriman, suruh cari Tuhan, kira-kira pergi kemana? Kalau agama lain masih banyak di mall, di tukang luar pun masih banyak Tuhan mereka. Iya kan? Itu para penyiap-penyiap patung ya di mall, kemudian di tukang loa ada nggak? Ada. Silakan aja cari sekarang. Karena saya punya jamaah di Jalan Surabaya.
Itu kan apa namanya, antik ya, barang-barang antik. Nah, dia suka cerita, gimana Ustadz kalau saya jual patung? Nah loh, sedangkan patung tempat penyembahan mereka, gitu kan? Nah, udah begitu luar biasa. Belinya cuman katakanlah 100.000 dijual sampai jutaan. Coba kira-kira ya. Luar biasa. Nah, kembali kepada kita semua. Jadi kata hadis kursi tadi, siapa yang tidak sabar ketika aku uji atau dia nggak bersyukur atas nikmatku, dia nggak seneng dengan keputusan aku, silakan Tuhan, cari Tuhan selain. Coba. Makanya aneh sinetron tentang judul pencari Tuhan. Itu bulan puasa ada kan? Udah episode berapa sekarang? 200 lebih ya. Judulnya pencari Tuhan. Ya, jangankan orang tua, bocah juga tahu, mana mungkin ketemu tuh Tuhan. Gitu kan? Tapi lucu judulnya apa? Pencari Tuhan. Nah, ini sampai ada Islam Bugis nama. Itu Islam Bugis, itu kalau ngaji judulnya pencari Tuhan. Dari maghrib sampai subuh nggak ketemu-temu. Ya sampai hari kiamat pun nggak mungkin ketemu kan gitu. Nah, ini contoh ada satu Islam aliran seperti itu. Itu kalau ngaji dibahas tentang masalah mencari Tuhan. Padahal Allah ada bilang, laisa kamislihi syai'un. Allah itu nggak berbentuk, nggak bersosok apapun. Nah, kita cari benda yang tidak ada wujudnya, bisa ketemu nggak? Kita pengen lihat angin, pengen megang angin, bisa nggak? Ya wal botak juga nggak bisa kita megang angin, hanya merasakan tiupan angin, tapi wujud anginnya kita nggak tahu, warnanya gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi jangan coba-coba, air kalau sudah bicara, semua pembangunan bisa roboh, semua pohon-pohonan bisa roboh, manusia pun bisa hanyut kalau air udah ngamuk. Wa idzal biharu fujirat, apabila air laut sudah melimpah maka terjadilah tsunami. Nah, jadi tsunami ini nggak terjadi begitu saja, itu dengan ada faktor penyebab karena manusianya udah jauh dari Allah, nggak mau lagi bersyukur kepada Allah, nggak lagi sabar ketika ditimpa musibah, nggak lagi ridho dengan keputusan Allah. Itu naudzubillah min dalik. Nah, lalu yang terakhir, kesimpulan di dalam semua bab itu adalah apa kata musannif tadi, bahwasanya kejelekan, kebaikan kembali itu merupakan kebijakan Allah buat mereka berbuat baik dibalas dengan kebaikan. Dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga Allah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum mardu'an dzalika liman khasyia Rabbah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, Allah akan masuk ke mereka adalah sebaik-baiknya makhluk Allah, dan Allah akan balas dengan surga yang mengalir di bawahnya air yang lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu, semerbak bagaikan minyak misik. Itu selama-lamanya mereka dalam surga kalau beramal baik. Tapi kalau beramal dosa, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul. Orang-orang kafir, ahli kitab dan orang musyrik, Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya karena sejelek-jelekan makhluk Allah 3 macam. Kafir, musyrik, dan ahli kitab. Itu Allah sudah ancam di dalam Al-Quran. Makanya kembali pada kita semua, mau dapat pahala atau mau dapat siksa, mau surga atau masuk neraka. Ini semua bukan Allah yang menentukan, keputusan di tangan Allah, tapi akibat perbuatan kita sendiri, gitu kan. Allah kan hanya memantau aja, Allah hanya mengawasi aja.
diberikan kebebasan hambanya untuk berbuat. Silakan Anda mau maksiat, silakan Anda katakanlah berjudi, minuman segala macam dan sebagainya, silakan, itu hak Anda. Tapi kan saya punya wadah untuk menampung orang yang apa itu? Neraka gitu kan. Tapi sebaliknya kalau Anda beramal soleh, penghujung akhir daripada husnul khotimah, aku sudah siapkan wadah surga, tempat kembali. Nah, cuman pertanyaan gimana kalau amalnya draw. Amalnya draw. Antara kebaikan dengan keburukan, nilainya sama, timbangannya sama. Ini masuk mana nih? Coba masuk mana nih? Masuk surga nggak pantas, masuk neraka nggak mungkin kuat. Lalu pengen kemana? Kalau ingat mu'alim dulu saya, itu yang namanya Jabal A'raf. Ini penampungan para preman-premanisme akhirat. Oh, ternyata di akhirat ada preman juga. Bukan di dunia aja preman, di akhirat pun masih ada apa? Preman. Kenapa? Ya tadi karena mereka beramal draw tadi, kebaikan dengan keburukan seimbang. Untuk masukkan surga kejelekannya, dimasukin neraka kebaikannya. Nah, inilah tempat penampungan mereka di Jabal A'raf. Satu areal, satu kapling yang Allah sudah siapkan buat mereka preman-preman. Kita masuk mana? Surga, neraka, atau Jabal A'raf? Kata Afif neraka kan. Itu kan, itu Allah udah siapkan sarananya. Tinggal kembali kita mau yang mana. Silakan Anda berbuat sebebas-bebasnya, tapi ingat 3 wadah ini buat masing-masing kelompok alias kapling masing-masing. Di dunia aja manusia bisa membuat kapling, anggota DPR, wartawan, gitu kan, berbagai macam, apalagi. Makanya kembali ke putusan terakhir, kesimpulannya adalah kalau kita memang ingin masuk surganya Allah, kembali perbanyak amal soleh, perbanyak sedekah, perbanyak membantu orang lain, dan ingat ibadah jangan sampai kita kendor, tapi perkencang istiqomah dalam ibadah. Insyaallah mati husnul khotimah. Di sana kita akan masuk wasiqal ladzina taqau ila jannati jumala. Allah akan menggiring orang bertakwa ke dalam surga berombong-rombongan. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Inilah hadirin kesimpulan bacaan kita, selesai sudah. Nanti khatimatut bi masail muhimmah, tentang masalah-masalah yang penting untuk mengacu, selalu dikutip dari pendapat ulama-ulama salaf. Wallahu alam bisawab. Ada waktu beberapa menit, mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal mashkura. Oh, pengumuman sebentar, nanti pengajian Senin saatnya di Nursalam. Nursalam sedang pasang keramik, gak memungkinkan, jadi dialihkan ke Sa'ah Al-Mubarakah hari Senin ya. Ya. Iya, nggak jadi karena sedang pasang keramik, sedang perbaiki, sehingga dialihkan ke Masjid Asal Mubarakah. Masjidnya lagi direnovasi, tapi waktu saya ngajar kemarin ya minimal di jalan lah, walaupun ada sisa tempat masjid yang belum dibangun. Itu kembali pengumuman. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat Senin besok bukan Nurul Islam, tadi Masjid Asal Al-Mubarakah. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan zikir tauhid.